Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanapur di Samakarang, Bamanapur di Samakarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, Samalayang iman di dadara, Samalayang. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo sajojo yung madam ko bisa papare sa muna 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 keke sa muna 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 keke soleram 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 anak yang manis janganlah dicium. Yang saya hormati Bapak Suyitno selaku Kepala SMK S. Muhammanto, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK S. Muhammanto. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan baik, tidak kurang suatu apa. Bapak Ibu, perkenalkan hari ini saya berada di sini untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, di mana ini berkaitan juga dengan PMN di topik disiplin positif. Jadi nanti ada keterkaitannya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan hari ini nanti akan lebih mempermudah pemahaman dan dengan semua di topik PMN yang disiplin positif. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Konsep utama dari modul budaya positif ini adalah terbagi menjadi beberapa item. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas. Perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, nyuwun tulung saged duduk berdua, jadi berjajar nanti. Monggo silakan duduk berdampingan. Saged nggih. Kembali Bapak Ibu yang duduk di sebelah kiri, saya mohon mengepalkan tangan. Kemudian Bapak Ibu bayangkan di dalam genggaman Bapak Ibu itu ada sesuatu yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sebelah kiri ya, berarti biasanya Pak Anggir, Pak Indi, Pak Bambang, kemudian di sana Bu Suci, Bu Risma. Silakan digenggam tangannya kuat-kuat, di dalamnya itu berisi sesuatu yang paling berharga menurut panjenengan. Nah, Bapak Ibu yang duduk di sebelah kanan, silahkan untuk membujuk boleh, memaksa boleh, merayu boleh, supaya Bapak Ibu yang di sebelahnya mau membuka genggaman tangannya. Jadi, saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang sebelah kiri menggenggam kuat-kuat, yang sebelah kanan boleh memaksa, boleh membujuk. Monggo kita mulai dari hitungan pertama. 3, 2, 1.
tidak ada yang tahu. Hanya saya yang menjalani dan saya yang tahu. Tepuk tangan dong. Yang lain ada yang masih dalam genggaman kuat? Oke, silakan. Terima kasih Pak Pimpinan saya. Kenapa genggaman tangan itu juga tidak saya buka? Karena itu suatu prinsip bahwasanya sesuatu hal itu yang berkaitan dengan diri pribadi tidak usah dibuka secara lebar atau dikeluarkan. Itu saja. Terima kasih Pak Heri. Satu lagi Bapak Ibu, adakah yang masih menggenggam kuat dan nggak terbuka? Oke, Bu Risma. Kenapa Bu? Apa alasannya? Bukan saya. Terima kasih Bu Risma. Karena itu sangat berharga buat Bu Risma. Jadi meskipun dipaksa tidak akan dibuka. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu ada yang sudah membuka genggaman tangannya? Ada. Kalau boleh saya tahu alasannya. Nah, siap. Kita. Kemudian masa depan. Kepancing untuk melihat masa depan. Jadi bukitan terpancing dengan bujukan. Oke, terima kasih Bu. Untuk yang satu lagi saya minta penjelasan dari Bapak Ibu yang membuka genggaman tangannya. Satu lagi, Bu Puput. Baik, saya ingin tahu apa saja Bu Puput. Terima kasih Bu. Kenapa saya buka? Karena saya membawa bekal. Masa bukan mau minta tidak saya berikan. Baik Bu, terima kasih. Jadi Puput membuka genggaman tangannya karena diminta oleh Bu Meni dan ada perasaan tidak enak, tidak tega sehingga beliau membuka genggaman tangannya. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh pertanyaan di situ. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Alasannya? Tadi sudah saya coba cari tahu ya langsung. Kemudian ini, Bapak Ibu, psikiater dan pendidik Dr. William Besser dalam teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory atau teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi itu berarti konsepsi yang salah. Nah, konsepsi yang salah itu apa saja? Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebelumnya ini merupakan miskonsepsi atau konsep yang salah bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kesalahan yang kedua, miskonsepsi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian miskonsepsi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol dari Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, Bapak Ibu,
sebelum kita lanjutkan lagi, jadi tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, dalam genggaman tangan Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga. Jadi ada beberapa Bapak Ibu yang tetap menggunakan kuat dan tidak membuka, entah dengan paksaan atau bujukan apapun. Nah, sebenarnya kemudian ada juga Bapak Ibu yang membuka genggaman tangannya tentu dengan alasan tersendiri. Nah, sebetulnya disitulah kontrol Bapak Ibu. Genggaman tangan itu tidak akan dibuka kecuali dengan mengizinkan terbuka. Apapun alasannya, apapun bujukannya. Jadi sebetulnya bagi Bapak Ibu yang membuka genggaman tangannya, Bapak Ibu itu sedang membiarkan orang lain untuk memberikan kontrol atas dirinya, entah dengan pemaksaan, entah dengan bujukan, seperti itu. Nah, perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu. Kalau sebelumnya kita menggunakan stimulus respon, yang di sini adalah teori kontrol. Ada banyak perbedaan di situ. Bapak Ibu bisa bandingkan. Jadi kalau untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita dianggap sama. Padahal sesungguhnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Rasanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebab ya padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kalau stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, maka dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian dalam stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian dalam stimulus respon pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Nah, dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu kesepakatan ya Bapak Ibu. Kemudian dalam stimulus respon itu model berpikirnya hanya menang dan kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, model berpikirnya menang-menang atau win-win solution. Masuk ke materi disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu biasanya dimaknai seperti sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau di benak Bapak Ibu, ketika pertama mendengar kata disiplin, apa yang tersirat? Yang terbersit apa Bapak Ibu? Disiplin itu adalah patuh, taat. Jadi cenderung kata disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam atau bahasa lainnya kesadaran diri. Jadi bukan karena peraturan, sesuatu itu dilaksanakan karena kesadaran diri, bukan karena peraturan. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan untuk anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi Bapak Ibu dalam kurikulum merdeka ini diharapkan jangan ada lagi sokongan, ancaman maupun hukuman. Penjelasannya lebih banyak. Kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul ya Bapak Ibu? Nah, kebutuhannya itu bisa terbagi menjadi beberapa item tersebut. Ya, bisa berupa alasan kita hidup, kemudian kasih sayang dan rasa terima, kemudian kesenangan, kemudian penguasaan, ataupun kebebasan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan,
Kemudian selanjutnya tujuan disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini tujuannya dibagi menjadi 3, Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh kasusnya, untuk motivasi yang pertama, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, masih dengan motivasi ekstrinsik, murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Tujuan akhirnya yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik, di mana murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini untuk murid. Pertanyaan saya sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada peraturan guru wajib hadir jam 6.50 di sekolah, kira-kira, dan jam pelajaran dimulai jam 7, kira-kira Bapak Ibu guru hadir di sekolah jam berapa? Jam 6. Kira-kira hadir jam berapa? Jam 6, Pak Kasto. Boleh saya tahu alasannya kenapa, Pak? Sergap. Karena aturan. Nggak ada aturan. Jadi karena nggak ada aturan, Pak Kasto hadir di sekolah jam 6 karena sergap. Kemudian Bapak Ibu guru yang lain, Bapak Ibu guru kalau tidak ada aturan wajib hadir jam 6.50, Pak Eko misalnya mau hadir jam berapa, Pak? Jam, tapi kan tidak ada aturan. Jam pelajaran dimulai jam 7. Ya mungkin saya akan hadir kurang lebih 15 menit sebelum pembelajaran dimulai untuk mempersiapkan diri. Terima kasih Pak Eko. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu mungkin ada yang bisa jawab. Ada yang mau jawab ya, bukan bisa jawab. Kalau misalnya tidak ada peraturan guru hadir di sekolah jam 6.50, kira-kira Pak Bambang akan hadir di sekolah jam berapa, Pak? Karena tidak ada peraturan tadi, mungkin kita jujur saja, mungkin akan lebih mengutamakan mungkin pagi itu karena ada kepentingan keluarga tersendiri. Mungkin kita harus menyelesaikan urusan sendiri baru kita masuk ke sekolah, karena kita beranggapan nanti masuk jam 7 lebih tidak ada peraturan. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi itulah, kita masih dalam paradigma lama. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu karena terpacu pada aturan. Padahal tujuan utama kita tadi apa Bapak Ibu? Ini ya, motivasi intrinsik. Jadi untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Kita sudah tahu bahwa jam pelajaran dimulai pada pukul 7. Kemudian pasti sebelum itu ada hal-hal yang harus kita persiapkan terkait dengan itu. Ada kewajiban yang harus kita laksanakan seperti menyambut anak hadir ke sekolah, memeriksa kelengkapan atributnya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang hadir sebelum itu berarti sudah timbul nilai intrinsik dirinya atau kesadaran dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Perbedaan hukuman dan penghargaan. Dan ini dua-duanya diusahakan untuk tidak dilakukan. Jadi ini kan identik dengan
motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kalau hukuman itu biasanya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, sehingga akibatnya murid jadi menyembunyikan kesalahan dan menjadi rendah diri. Sedangkan kalau penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan. Jadi antar anak bisa menimbulkan rasa iri, kemudian mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Dan yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Nah, selanjutnya ini adalah pendekatan restitusi, Bapak Ibu. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pendapat Gosen di karyanya. Nah, restitusi itu ada ciri-cirinya, Bapak Ibu. Ciri-cirinya adalah yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kita menekankan kepada anak, kalau selama ini biasanya hukuman itu dilaksanakan untuk menebus kesalahan, tetapi tidak seperti itu lagi. Bagaimana anak bisa belajar dari kesalahan? Berikutnya, memperbaiki hubungan. Diharapkan dengan restitusi ini hubungan itu akan menjadi lebih baik. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kemudian anak dituntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kalau anak melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, kita mencari tahu dulu alasan anak tersebut melakukan tindakan. Kemudian selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, karakter anaknya seperti apa. Kemudian terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini ada contoh kasus Bapak Ibu, perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Monggo Bapak Ibu bisa renungkan dulu perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau dalam hukuman, siswa sering tidak mengerjakan PR, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Karena guru marah, murid menjadi takut. Kemudian untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya, menghormati guru, dan juga menghormati orang lain. Itu tujuan kita. Nah, posisi kontrol restitusi Bapak Ibu semua akan menempatkan diri pada salah satu posisi ini. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat perasaan bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, atau yang terakhir sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Saat Bapak Ibu pada posisi penghukum, sikap apa yang Bapak Ibu ambil? Yaitu patuhi
warisan, gitu, sikapnya ke murid. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kalau Bapak Ibu Guru menempatkan diri sebagai teman, ayolah yang penting buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Dan dilanjutkan dengan beberapa permintaan sebenarnya ya. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sedangkan ketika Bapak Ibu Guru dalam posisi sebagai manajer, Bapak Ibu Guru akan mencari tahu apakah kamu tahu kesalahanmu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Silakan Bapak Ibu cermati. Kita sering sebelumnya di posisi mendukung dan membuat rasa bersalah itu sebetulnya, karena memang kita belum mengalami reformasi pendidikan, kita belum mengenal apa itu kurikulum merdeka, yang kita lakukan cuma itu. Nah, yang terakhir adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa membantu menjawab, Bapak Ibu? Kenapa buat keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Adalah disiplin, karena tadi kesadaran disiplin yang intensif tadi, jadi supaya mau melakukan sesuatu hal itu karena kesadarannya sendiri, karena dia merasa oh ini yang pas seperti ini, jadi tidak perlu ditakut-takuti sanksi dan sebagainya. Dia merasa sadar sendiri, merasa nyaman sendiri, merasa bahwa saya butuh semua ini demi kebaikan saya sendiri, seperti itu. Terima kasih, boleh kita tepuk tangan. Jadi kenapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Seperti alasan seperti yang disampaikan Pak Jabal ini tadi ya, karena menimbulkan nilai intrinsik diri atau kesadaran diri bahwa sesuatu itu dilakukan karena memang ingin, karena dia tidak ingin orang lain mengontrol sikapnya, jadi dia sendiri yang melakukan itu. Kira-kira lebih efektif mana ini Bapak Ibu antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu bisa timbul ketika beberapa keyakinan kelas berkali. Nah, ia berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi membuat pernyataan keyakinan kelas ini Bapak Ibu jangan banyak-banyak ya. Nanti antara 3 sampai 5. Supaya apa? Supaya anak tidak lupa. Jadi ini nanti mungkin yang lebih berperan adalah Bapak Ibu wali kelas. Meskipun Bapak Ibu guru mapel juga bisa membuat keyakinan kelas, tetapi ada beberapa ketentuan yang harus kita cermati supaya keyakinan kelas ini berjalan efektif. Nah, contoh kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Untuk menjaga keselamatan. Untuk menjaga keselamatan ya. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan cuci tangan? Menjaga keselamatan ya. Kemarin saya di kelas 12 TKJ 1 mencoba membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi langkah-langkahnya itu kemarin saya membuat usulan dari anak kita tampung apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Jadi dikumpulkan waktu itu.
tentang keyakinan kelas atau langkah-langkahnya beberapa boleh yang bisa kita ambil. Nah, Bapak Ibu diharapkan nanti dari Bapak Ibu wali kelas mencoba membuat keyakinan kelas. Kemarin kalau saya caranya saya membagikan sticky note atau post-it itu ke anak-anak. Kemudian saya minta mereka menulis apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Kemudian mereka menempelnya di depan. Yang diinginkan itu ditempel di sebelah kiri, yang tidak diinginkan di sebelah kanan. Kemarin saya coba terapkan di beberapa kelas sebetulnya, di kelas yang aku di TKJ 1, 2, 3, dan yang terakhir banget di TKJ 1 itu kemarin. Itu saya dapati hal-hal yang sebelumnya belum terpikirkan oleh saya, Bapak Ibu. Jadi contohnya apa yang mereka inginkan, itu mereka menulis ini, ingin pembelajaran itu banyak presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Jadi berarti betul sebetulnya kalau durasi yang lama, guru yang ceramah itu memang membosankan. Jadi mereka ingin yang lebih interaktif. Kemudian karena mapel saya mapel bahasa Inggris, mereka ingin tetap diperbolehkan menggunakan HP pada saat KBM, tapi tentu terukur ya Bapak Ibu, hanya untuk sumber belajar seperti itu. Karena kemarin kebetulan materi saya masih di job interview atau wawancara kerja, jadi banyak acuan-acuan yang bisa dilihat di baik dari sosmed maupun dari YouTube. Jadi mereka menginginkan itu. Kemudian yang mereka tidak inginkan adalah ada yang tidur di kelas. Kemudian yang kedua yang mereka tidak inginkan itu ada yang terlambat. Jadi dari TKJ 1 itu inginnya anak tidak terlambat mengikuti pelajaran bahasa Inggris sampai mereka lulus targetnya. Ya otomatis karena itu keyakinan kelas itu berlaku tidak hanya untuk siswanya saja. Karena kemarin kelas saya kelas bahasa Inggris berarti ya saya pun demikian. Begitu. Jadi untuk nanti Bapak Ibu sebagai wali kelas mungkin ketika membuat keyakinan kelas, kira-kira yang terbersih di Bapak Ibu apa saja yang bisa dibuat keyakinan kelas? Apa kira-kira Bapak Ibu? Membuang sampah pada tempatnya. Itu kan nanti bisa bersifat universal. Kalau misalnya keyakinan kelas dari kelas 10 TKR 1 membuang sampah pada tempatnya, 10 TKR 2 juga sama, 10 TKR 3 juga sama, 10 TKR 4 pun membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira itu akan jadi keyakinan kelas apa akan jadi budaya positif? Ya, betul. Jadi budaya positif nanti Bapak Ibu, disiplin positif itu bisa dibentuk dari keyakinan kelas. Karena sifatnya universal. Tadi pagi saya coba jalan di depan ruang atas, itu masih ada beberapa sampah bungkus makanan yang ada di jendela. Jadi ketika kebersihan mungkin yang fokusnya hanya di luar, apa yang dibersihkan hanya yang di bawah, yang di atas masih. Jadi mohon keyakinan kelas itu dibangun nanti dari Bapak Ibu wali kelas menjadi pionirnya. Kalau Bapak Ibu guru mapel bisa nggak membuat keyakinan kelas juga? Bisa, boleh. Tapi pesan saya jangan terlalu banyak, biar anak melaksanakannya juga dengan senang hati dan ingat. Jadi oh iya, kalau kelas saya pertama membuang sampah harus pada tempatnya. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu keyakinan kelas yang bisa kita bentuk? Membawa alat tulis sendiri atau kalau memakai barang orang lain harus permisi dulu, harus izin dulu. Itu mungkin ada beberapa yang nanti bisa kita rumuskan bersama.
Nah, bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan yang universal ya. Jadi Bapak Ibu bisa tidak acuannya tidak hanya untuk keyakinan kelas tersebut saja, tapi juga bisa umum, bisa dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi hindari kata jangan Bapak Ibu atau tidak boleh. Misalnya jangan berlarian, jadi jangan menggunakan kata jangan, hindari menggunakan kata jangan. Terus berikutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu mungkin kalau referensi saya 3 sampai 5 saja keyakinan kelas sehingga anak bisa ingat. Berikutnya sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Nanti kalau Bapak Ibu wali kelas coba merumuskan, kita akan mendapati perbedaannya. Selain perbedaannya pun ada persamaannya. Nanti kita bisa bandingkan, oh kelas ini apa yang jadi concernnya atau fokus utamanya. Yang terakhir, semua warga kelas terlibat. Jadi melibatkan semua warga kelas. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan contoh dari restitusi. Ini ada 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu tujuannya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini membuat semua memberi kesempatan semua perilaku itu memiliki alasan. Anak terlambat datang ke sekolah. Nah, kita cari tahu alasannya, kita cari solusinya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi anak termotivasi secara internal, dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemarin saya sudah coba praktekkan ini dengan Dea di 12 PKJ 1 Bapak Ibu. Bapak Ibu, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai lahan tempat bercocok tanam. Bapak Ibu yang kemarin sudah menyelesaikan aksi nyata di topik 1 ya Bapak Ibu? Sudah? Ada yang belum? Sehingga guru perlu memproses agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman dan nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi inilah tantangan kita Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka itu, bagaimana anak bisa bahagia berada di sekolah. Dan kita seperti jadi Pak Tani yang tentu memberikan perawatan kepada setiap karakter anak itu berbeda-beda. Kalau misalnya petani yang menanam jagung, perawatannya tentu berbeda dengan menanam padi. Kita mensikapi anak di TBSM 1 dengan di TKJ 3 tentu berbeda. Bahkan di dalam TKJ 3 itu pun antara si A, si B, si C itu pasti berbeda-beda karakternya. Selanjutnya, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, diharapkan dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Sehingga pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan pada profil pelajar Pancasila. Di dalam menerapkan disiplin positif ini, guru hendaknya memiliki kompetensi kepribadian
profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer tadi ya Bapak Ibu, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, Bapak Ibu, demikian apa yang bisa saya paparkan tentang pengibasan budaya positif yang saya dapatkan dari modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak. Semoga itu bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa kita laksanakan, karena itu nanti terkait dengan materi disiplin positif di topik BMM. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sayang, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena diharapkan kalau peraturan itu kan sesuatu yang dibuat oleh sekolah misalnya atau oleh wali kelas yang harus kalian lakukan. Nah, kalau keyakinan kelas itu diharapkan kalian akan punya keyakinan diri, kesadaran diri. Jadi ketika melaksanakannya dengan sukarela, karena itu yang membuat dari kesimpulan-kesimpulan oleh kalian sendiri. Seperti itu ya. Nah, nanti akan dibagi menjadi dua. Yang di sini apa yang kalian inginkan, dan yang di sini apa yang tidak kalian inginkan. Jadi nanti masing-masing siswa wajib mengumpulkan satu ya. Kita mulai. Sayang kalau dicium merah pipinya, kampunan jauh di batu, kunuasan sebaku lilian, takkan ajuk kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang surya.
kebangsaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya bermegah, bermegah, bermanapun di Salakara, bermanapun di Salakara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, Samalayang iman di dadara, Samalayang. Sayang, sayang, si patokaan, makai go gorokan. Sayang, 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 si patokaan, makai go gorokan. Sayang, sajujur, yung madam ko bisa papari sa muna keke, sa muna keke. Soleh